Ceritanya Aiman ini minta kenalan nih sama si Rara. Nah, basicnya si Rara orangnya cuek dan gak peduli. Rara ini kan dari kecil udah bener-bener gak tahu dan gak kenal yang namanya kasih sayang. Nah, si Aiman ini pengen nyodorin yang namanya kasih sayang sama si Rara. Namun si Rara bener-bener gak peduli, meskipun lo ngapain gue gak peduli gitu. Jadi si Aiman ini tetap kekeh ngejar-ngejar si Rara. Ini cewek kenapa sih kok nyuekin saya padahal saya ganteng gitu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Baik, saya akan menceritakan sebuah kisah. Ini kisah dari wanita cantik, namun namanya nggak bisa disebut di video ini dikarenakan dia mempunyai keluarga besar dan ini agak sensitif. Kita sebut aja dia namanya Rara. Ini nama samaran ya. Jadi ibunya si Rara ini adalah masih keturunan raja dan ayahnya si Rara itu orang yang biasa aja. Ketika keluarganya ibunya si Rara tahu kalau ibunya si Rara ini punya hubungan dengan laki-laki yang bukan dari kalangan mereka, keluarga itu bener-bener marah sama ibunya si Rara sampai-sampai dia diasingkan dari keluarga gitu. Ibu sama papanya si Rara itu pergi dari rumah, mereka kawin lari. Neneknya si Rara ini mengetahui mereka kawin lari itu bener-bener kesal dan si Rara ini menugaskan kepada seluruh keluarga untuk mencari ibunya si Rara. Jangan sampai buat malu keluarga. Dicarilah ibunya si Rara ini. Ternyata ibunya si Rara ini udah hamil. Ibunya si Rara hamil dan lahirlah yang namanya Rara. Jadi Rara ini diambil sama neneknya dia dan dirawat sama neneknya dia. Dibawalah keluar kota nih si Rara. Jadi mereka tinggal berdua. Karena neneknya ini udah sakit-sakitan, jadi si Rara dibawa balik lagi, dititipin sama tantenya dia, yaitu adiknya mamanya si Rara. Dititipin lah di situ. Sebenarnya si Rara pada saat tinggal di rumah neneknya dia itu udah diajarin gimana nyuci, gimana ngelipat, gimana bersih-bersih rumah gitu, nyapu. Itu udah diajarin sama dia, cuman dia belum disuruh masak karena takutnya rumah kebakar gitu. Ternyata di rumah tantenya dia juga melakukan kerjaan yang sama, yaitu nyapu, ngepel, dan nyuci. Itu pekerjaannya sama aja. Bahkan dia tahu gimana gosok belangan yang hitam tuh dia tahu cara ngegosoknya. Diajarin sama neneknya dia, dan di rumah tantenya dia ngelakuin hal itu juga. Omnya si Rara itu punya niat jahat, jadi badannya si Rara itu dipegang-pegang. Nah, si Rara ngelapor sama tantenya dia, namun tantenya itu nggak gubris. Dia mikir bahwa si Rara itu halal gitu. Nah, laporannya si Rara nggak digubris, Rara memberontak. Jadi dia nggak mau ngelakuin aktivitasnya dia yang seperti biasa, yaitu nyuci, ngepel, nyapu. Itu dia nggak mau lakuin gitu. Hal itu membuat tantenya si Rara kesel karena si Rara memberontak tuh. Jadi tantenya si Rara memutuskan untuk ngebawa si Rara sama tantenya yang lain. Yang lain ini saya sebut aja namanya Tante Dewi. Nah, Tante Dewi ini adalah menurut dia tante yang baik gitu, karena dia perhatian banget. Bahkan si Tante Dewi ini nanggung uang sekolahnya si Rara, bahkan dia ngasih uang jajan tiap hari. Meskipun seperti itu, Rara masih tetap bekerja seperti biasanya, yaitu ngepel, nyapu, sama nyuci. Dia masih mengerjakan hal itu. Dengan bergulirnya waktu, si Rara masuk kuliah. Jadi ini udah berapa tahun kemudian baru diceritain, karena pada saat SMP SMA itu nggak terjadi apa-apa, hidupnya aman damai aja. Nah, jadi pada saat kuliah, si tantenya itu ngasih modal ke dia untuk buat usaha. Ini buat usaha yaitu konter. Karena si Rara kuliah nggak ada yang jaga konternya dia, jadi dia itu ngasih tanggung jawab konternya itu sama temennya dia, sementara dia kuliah gitu. Pas dia pulang kuliah baru dia ke konter. Ternyata temennya si Rara ini ngambil duitnya si Rara, yaitu duit konter. Tahu hal itu, Tante Dewi sangat marah sama si Rara. Kenapa sih kasih tanggung jawab sama temen kamu yang kayak gitu? Kamu nggak tahu temen kamu kayak gimana? Kamu kok nggak lihat temen mana yang baik, mana yang jahat?
Dari situlah kepercayaan Tante Dewi mulai berkurang sama si Rara. Jadi dia udah gak respect sama si Rara ini. Nah, pada suatu ketika si Rara ini ketemu sama cowok yang namanya Aiman. Nah, Aiman ini adalah sosok laki-laki yang sangat perhatian pada awalnya, namun pada akhirnya bener-bener. Jadi ceritanya Aiman ini minta kenalan nih sama si Rara. Nah, basicnya si Rara orangnya cuek dan gak peduli. Rara ini kan dari kecil udah bener-bener gak tahu dan gak kenal yang namanya kasih sayang. Nah, si Aiman ini pengen nyodorin yang namanya kasih sayang sama si Rara. Namun si Rara bener-bener gak peduli, meskipun lo ngapain gua gak peduli gitu. Jadi si Aiman ini tetap kekeh ngejar-ngejar si Rara. Ini cewek kenapa sih kok nyuekin saya padahal saya ganteng gitu loh. Si Aiman mikirnya kayak gitu, padahal si Rara udah bener-bener gedek sama nih cowok. Pada akhirnya hatinya si Rara bener-bener luluh sama si Aiman. Gak tau kenapa, mungkin dipelet atau gimana ya. Lo main pelet ya. Jadi hatinya si Rara itu luluh sama Aiman. Meskipun Aiman itu mau ngomong apa gitu, dia nurut gitu. Nah, karena Tante Dewi tahu kalau si Rara punya pacar Aiman, karena si Rara udah nerima Aiman ya kan. Nah, ngelihat gerak-geriknya si Aiman ini, Tante Dewi ngeliat ya kan, wah ini cowok nggak bener. Terus dilaranglah si Rara berhubungan sama yang namanya Aiman. Pokoknya kamu jangan pacaran sama laki-laki yang model kayak gitu. Karena si Rara basicnya orangnya keras, apapun yang dia inginkan harus terjadi. Dari awal tuh kan dia udah bener-bener nggak diperkenalin yang namanya kasih sayang, kelembutan, dia nggak kenal ya kan. Jadi Tante Dewi ini menginformasikan kepada seluruh keluarganya si Rara bahwa si Rara sedang berhubungan dengan yang mirip sama bapaknya si Rara, yaitu orang tua yang gak bertanggung jawab. Katanya seperti itu kata Tante Dewi. Nah, karena seluruh keluarga gak setuju dengan kelakuannya si Rara, maka si Rara dengan Aiman memutuskan untuk menikah siri di rumahnya Om Aiman. Pada saat setelah menikah, si Rara dicoba untuk diperkenalkan kepada ibundanya Aiman, dan ternyata ibundanya Aiman ini nggak setuju dengan si Rara. Jadi keputusan mereka berdua untuk ngekos. Karena ibunda Aiman nggak setuju, Aiman coba dijodohkan sama sepupunya dia. Ini rencana ibunya dia gitu. Terus Aiman setuju aja karena dia nurut sama ibunya dia. Setelah menikah, Aiman memperkenalkan kepada si Rara wanita yang dinikahkan sama dia, yaitu Nur. Jadi si Nur ini diperkenalkan sama si Rara, dan Rara juga terdiam karena pada saat itu dia hamil 6 bulan. Setelah si Rara melahirkan anaknya Rara itu, Rara titipin sama tantenya, tapi bukan Tante Dewi, tante yang lain lagi. Tantenya ini bener-bener penyayang, dan tantenya ini nggak punya anak, jadi anaknya si Rara itu diambil sama si tantenya ini. Pertanyaannya, apakah si Rara masih berhubungan dengan yang namanya Aiman? Jawabannya adalah iya. Dengan seiringnya waktu, ternyata si Nur ini hamil juga dan dia mempunyai anak perempuan. Jadi si Aiman ini punya 2 anak perempuan, yaitu sama si Rara 1 sama si Nur 1. Jadi si Rara ini udah bener-bener gak mengharapkan nafkah dari si Aiman, jadi dia itu memutuskan untuk kerja. Dan saat pulang kerja mau ke kosan, dia melihat ada seorang wanita bersama Aiman di dalam kosannya itu. Dia bener-bener kesal, marah. Kamu udah gak bertanggung jawab sama anak saya, dan sekarang kamu bawa wanita lain di kosan saya. Wah, bener-bener keterlaluan pokoknya. Pada suatu ketika di tempat kerja, si Rara itu stres mikirin Aiman. Jadi dia itu ke toilet, rencananya mau nangis, dan ternyata ada keluar darah dari celananya dia. Dia nggak notice kalau dia itu sementara hamil, dan ternyata dia itu hamil dan keguguran pengaruh stres. Jadi dia udah mau nangis ya, sedih ya kan, jadi ada ngucur darah. Tiba-tiba dia mendengar dari toilet sebelah ada yang nangis. Itu benar-benar dia ketakutan, karena ini udah ketakutan mendengar suara itu, ketakutan juga dengan darah yang lagi ngucur. Larilah dia ke lantai 1. Ini posisinya dia di lantai 2 ya, toilet lantai 2. Larilah dia ke lantai 1.
ketemu sama yang namanya Selfie. Ini temannya dia. Jadi si Selfie ini negur, kamu kenapa Ra, kok pucat? Aku dengar orang yang nangis di lantai 2, padahal lantai 2 itu kosong. Jadi si Selfie ngomong, kenapa kamu kok ke lantai 2, kenapa nggak lantai 1? Sebenarnya aku ingin menjernihkan pikiran aku di lantai 2. Tiba-tiba si Selfie itu kaget lagi dengan ngelihat pakaiannya si Rara itu bersimbah darah. Kamu kenapa kok banyak darah? Kayaknya aku keguguran deh. Nah, si Selfie nggak tahu naik motor, jadi ada nih temen mereka yang namanya Ardi yang mengantarkan si Rara pulang ke kosan. Sampai di kosan ternyata darahnya itu nggak berhenti-berhenti. Jadi si Ardi ini juga ikut ketakutan. Si Ardi ini nawarin sama si Rara untuk ngebawa ke rumah sakit. Namun si Rara itu ngomong, ya udah nggak usah, saya di kosan aja, saya bisa ngatasi ini kok. Jadi si Rara itu di kosan sendiri ngurusin dia yang sedang keguguran. Alhamdulillahnya si Rara sehat walafiat dan dia nggak kenapa-napa. Setelah itu si Rara ternyata berantem lagi sama si Aiman ini, sampai-sampai matanya si Rara ini bonyok sama si Aiman. Oke, sekian dulu biografinya si Rara ini, kayaknya ya dari orok sampai gede sampai nikah lagi. Dan kalian dengar juga kan udah mau sholat. Jadi oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.